Selamat pagi. Jumpa lagi di hari ini kita akan beribadah bersama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang telah lalu. Dan sekarang Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, beri kami hikmat, agar kami bisa memahami firman Tuhan yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, hari ini karena temanya tentang tumbuhan di alam sekitarku, dan kita sengaja minta kepada Serbles untuk merekam cerita hari ini di tempat yang terbuka. Wah, lihat di sekeliling kita ada banyak tumbuhan, ada banyak tanaman. Hati kita jadi senang, mata kita segar. Wah, semoga anak-anak juga punya kesempatan untuk menikmati tanaman dan tumbuhan yang ada di rumah atau di taman atau di mana saja di lingkungan sekitar anak-anak. Nah, cerita kita diambil dari Kejadian 1 ayat 11 sampai dengan 13. Sekali lagi ya, Kejadian 1 ayat 11 sampai dengan 13. Pemintan akan bacakan untuk kita semua ya. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Ya, Tuhan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga. Pada hari pertama, Tuhan menciptakan terang. Lalu hari kedua, Tuhan Allah menciptakan cakrawala yang memisahkan air di atas dan air di bawah. Lalu pada hari ketiga, Tuhan berfirman lagi supaya air berkumpul di satu tempat sehingga ada daratan. Dan di atas daratan itulah Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan. Beberapa minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia. Ada Adam dan Hawa. Lalu Tuhan menciptakan manusia. Sesudah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden. Nah, di Taman Eden itu juga banyak tumbuh-tumbuhan. Seperti yang tadi sudah kita dengarkan melalui pembacaan Alkitab, Tuhan menciptakan semua tumbuh-tumbuhan itu pada hari ketiga. Dan Tuhan menciptakannya melalui firman-Nya. Hanya dengan kuasa kata-katanya tercipta berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Dan segala tumbuhan di Taman Eden itu boleh dinikmati buahnya oleh Adam dan Hawa. Kecuali kalian pasti ingat kan, ada tumbuhan yang tidak boleh dimakan oleh Adam dan Hawa. Sayangnya Adam dan Hawa tidak mendengarkan perintah Tuhan sehingga Adam dan Hawa akhirnya harus keluar dari Taman Eden. Lalu bagaimana di luar Taman Eden? Apakah di sana ada tumbuhan juga? Ada dong. Tapi kalau di Taman Eden Adam dan Hawa bisa menikmatinya dengan mudah, di luar Taman Eden ketika mereka sudah melanggar perintah Tuhan, mereka harus bekerja. Adam harus mencangkul, mengolah tanah agar bisa menikmati makanan dari tumbuhan-tumbuhan tersebut. Tuhan tetap menyediakan apa yang diperlukan oleh manusia. Walaupun kita sudah jatuh dalam dosa, walaupun kita sudah melanggar perintah Tuhan, tapi Tuhan tetap menyediakan segala yang kita perlukan. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan tahu
bahwa manusia itu perlu makanan, perlu sesuatu untuk menjadi sumber kekuatan bagi tubuhnya, sehingga dia bisa bekerja, bisa bertumbuh. Nah, kekuatan itu, energi itu didapat dari makanan. Dan Tuhan itu baik sekali. Dia tidak hanya menyediakan satu jenis makanan, tidak hanya menyediakan satu jenis tumbuhan, tapi dia menciptakan berbagai jenis tumbuhan. Wah, Pemintan belum lihat sih, belum selidiki sih, ada berapa jenis tumbuhan di dunia ini ya? Coba kalian mungkin bisa selidiki melalui internet. Ada berapa sih jenis tumbuhan di dunia ini? Di dalam taman ini saja sudah banyak sekali, apalagi kalau di seluruh dunia. Berapa jenis ya tanaman yang ada di dunia ini? Dan dari berbagai jenis tumbuhan tersebut, ada banyak tumbuhan yang bisa kita nikmati sebagai sumber makanan kita. Ada yang dinikmati daunnya, ada yang kita bisa nikmati buahnya, ada yang kita nikmati biji-biji dari tumbuhan tersebut. Ada juga bahkan yang kita nikmati dari umbinya, dari akarnya. Apa yo? Ada yang tahu? Ya, wortel, singkong, bawang itu adalah umbi dari tumbuhan. Bukan hanya itu saja loh. Tumbuhan itu selain bisa mengenyangkan perut kita, tapi juga membawa kesegaran bagi mata kita. Ya enggak? Kita senang kan kalau melihat di sekeliling kita daun-daun tumbuh segar berwarna hijau, ada bunga yang berwarna-warni. Wah, Tuhan itu memang sungguh baik sekali ya. Dia tahu bahwa mata kita juga perlu melihat sesuatu yang indah. Dia ciptakan begitu banyak jenis bunga. Bahkan daun-daun kalau kita lihat baik-baik, bentuknya saja sangat bermacam-macam. Ya enggak anak-anak? Ya, keindahan mata menghibur hati kita. Kita yang tadinya sedang capek belajar, lihat komputer terus. Nah, kita bisa pergi ke taman kita sebentar, lihat bunga-bunganya mama, tanaman-tanaman yang mama pelihara di rumah. Wah, hati kita menjadi senang lagi, semangat lagi. Nah, anak-anak, di Kejadian 1 ayat 28, Tuhan menunjuk manusia sebagai penguasa dari alam semesta ini, termasuk menguasai segala tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kalau kita jadi penguasa, artinya tanaman-tanaman ini boleh kita atur sesuka kita. Bagaimana cara kita mengaturnya ya? Apakah kita mau mengaturnya dengan baik atau dengan tidak baik? Nah, mari kita pakai kuasa yang Tuhan berikan itu untuk menjaga alam sekitar kita, menjaga tumbuh-tumbuhan di sekitar kita bisa bertumbuh dengan baik. Apalagi kalau ada tanaman langka, tanaman yang jarang kita lihat. Wah, kita jaga dengan baik, jangan dipetik sembarangan atau mungkin dikorek-korek dengan pisau batangnya. Wah, itu merusak tanaman tersebut ya kan anak-anak. Karena itu mari kita menjadi penguasa yang baik. Kita awasi, kita pelihara setiap tanaman, tumbuhan yang ada di sekitar kita supaya mereka bertumbuh dengan baik, mereka bisa menghibur hati kita. Kalau ada buahnya bisa kita nikmati juga, kita bagikan juga dengan orang lain sehingga mereka bersukacita karena kebaikan Tuhan lewat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur ya, Tuhan sudah memberikan begitu banyak tanaman, tumbuhan. Ada yang kita nikmati sebagai makanan, ada yang kita nikmati keindahannya. Semua itu adalah kebaikan Tuhan bagi kita. Dan jangan lupa, kalau semua makanan yang Tuhan berikan lewat tumbuhan itu adalah makanan yang sehat loh. Kalau anak-anak suka makan sayur, suka makan buah, wah, itu baik bagi tubuh kita. Kita jadinya makin sehat. Karena sayuran dan tumbuhan itu adalah sumber vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh kita, terutama di masa pandemi ini. Ayo, mari kita
mau makan sayur, makan buah-buahan. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Semoga kita selalu bersyukur untuk setiap tumbuhan alam yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk ciptaan-Mu, alam yang indah yang ada di sekitar kami, terutama kami di Kota Palu boleh menikmati pegunungan, bisa menikmati pantai, bisa menikmati berbagai jenis tumbuhan, tanaman, bahkan banyak dari tumbuhan tersebut yang bisa kami makan dan menjadi sumber kekuatan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua itu Tuhan, dan kiranya Tuhan tolong kami agar kami bisa merawat, memelihara alam ciptaan Tuhan ini. Kami mohon pertolongan Tuhan juga agar kami boleh terlindungi dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Tuhan beri kami kesehatan dan kekuatan agar kami bisa tetap aktif belajar di sekolah ataupun di rumah. Tuhan juga sertai para guru yang mengajar kami. Tuhan juga berkati orang tua kami, seluruh anggota keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.